ada misi balas dendam masih bang kalau dari situ bang? Semenjak itu aneh makin brutal. Stop, tapi semenjak aneh kan stop sama hampir berapa bulan stop. Nyembuhin dulu. Nyembuhin Pemulihan. iya. Ah. Pemulihan. Semenjak udah agak sembuh tambah brutal lagi. Brutalnya seperti apa bang waktu pas abang muslim itu? Ya pokoknya tiap ada anak sekolah lewat Sudirman pasti aneh bantai. Asik. Asik. Anak Jerman kompak. Walaupun dibilang jago kandang mantap selalu. Sampai ngelanjurin, jangan lupa ya subscribe ya. Badan 74. Halo, balik lagi bareng gue Korek masih di channel Tonton Mantap ya. Nah, kali ini gua sama alumninya dari STM Jerman 24. Jerman Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman sudah. Ya. Nah, di Jerman itu ada STM dan SMA. Ada. Benar. Jadi Jerman itu ada STM dan SMA. Nah, kali ini narasumber gua ada Bang Supri dari STM Jerman tahun 2000 99. dari 99. Berarti ente masuk sekitar tahun 96. 97. 96 97. Nah, seru banget gua datengin Bang Supri karena gua pernah dengar di mana ujung celurit nempel di dalam tubuhnya selama 12 tahun dan itu dia tidak merasakan. Benar. Ya, sampai suatu ketika dia terjadi insiden akhirnya jatuh ya bang, Iya. sempat merasakan di rongsen dan itu ada hasil ada ujung celurit. Nah, mau tahu gimana mulanya kenapa ujung celurit itu bisa nempel? Sebelumnya Bang Supri, perkenalkan dulu dong, nama lengkap siapa sih Bang Supri? Nama saya dari Supriyadi, Priyadi. basis Keong. Basis Keong. Basis Keong. Berarti jarak antara rumah dan sekolah nggak terlalu jauh ya bang? Nggak terlalu jauh, Nggak terlalu jauh. cuma 1 kilo. Cuma 1 kilo. Oke, Bang, kenapa bisa memutuskan untuk masuk STM Jerman? Awalnya Nah, dari SMP, aneh lulus. iya. Pernah sering ikut tawuran. Oh, dari SMP emang udah sering ikut? Karena di Keong juga udah... Iya, terus dari ya? SMP udah sering. Pernah koma dari SMP. Pernah koma di SMP? Koma. SMP di mana? Bina Dharma, BD. BD. Komanya sama anak SMP mana? SMP 208 waktu itu. 208. Nah, Iya. itu ceritanya gimana kok bisa koma? Ya pas pulang sekolah pernah diserang sama SMP itu. Iya. Mau kagak mau kan namanya diserang ngelawan. Ya. Nah di situ posisinya kalah. Posisi anak SMP ente kalah. kalah. Nah di situ aneh dicolong sama anak kampung. Kenal ada double stick di sini. Hampir retak kepala gitu. Tulang tengkorak retak? Iya retak. Sempat koma 6 hampir seminggu. Hampir seminggu. Seminggu. Nah semenjak itu aneh sekolah merasa gimana pusing karena kan masih pengobatan terus. Nah semenjak itu udah aneh stop tawuran. Dari situ. Nah. Itu kejadian di kelas 2 atau kelas 3? Aneh di kelas 2. Di kelas 2 ya? Di kelas 2 SMP. Berarti sama SMP udah tuh kalem. Kalem diem. Nah, tapi akhirnya ada rasa dendam dalam hati nih. Ntar kalau gue udah pulih gue balas. Oh gitu. Gitu. Tapi ente kenalin nggak siapa pelakunya waktu masih di SMP? Masih kenalin. Masih kenalin. Dia sekolah di Respati. Oh di Respati. Iya di Respati. Tapi antara Respati dan Jerman itu Enggak ribut, enggak. Nggak ribut. Enggak ada zaman aneh enggak ribut. Berarti nggak ada pelampiasan dong? Enggak ada pelampiasan. Waktu di STM. Enggak ada. Gitu. Nah, Bang Supri, menarik karena Jerman itu salah satu sekolahan favorit ya, di swasta yang favorit di timur. Bahkan anak selatan pun banyak yang lari ke Jerman. Iya, betul. Waktu itu pendaftarannya berapa? Kalau zaman aneh 99 800. 96 800 ya berarti. 800. 800 udah termasuk wah atau udah. masih biasa aja? Udah termasuk itu. Udah termasuk wah. Karena memang rata-rata orang ada ya di sana ya, baik STM Rata-rata atau ya. SMA ya. Mantap. Mantap banget sih Jerman gitu. Yang anak timur pasti tahu Jerman Jenderal Sudirman yang dimana lokasinya nggak jauh dari Mall Cijantung ya. Iya, Bang Supri mau tahu dong awal ceritanya kenapa ujung celurit itu bisa nempel di dalam tubuh Bang Supri selama 12 tahun. Awal mulai seperti apa? Awal ceritanya sebenarnya anak Yu lewat. Dia aneh bantai.
waktu itu pas di depan sekolahan. Oh, kejadian depan tuh. Depan sekolahan. Nah. Otomatis dia nurunin Cijantung. Iya. Aneh majuin dari situ di Cijantung. Satu ada yang jatuh sama aneh. Jatuh. Aneh mau hajar lagi, ternyata anak Q bikin sayap. Di situ memang aneh cuma berdua doang. Di situ cuma masih sepi di Jerman. Belum. Cuma ada berapa orang lah di Jerman belum pada keluar. Kejadian juga jam 4 sore kalau nggak salah itu. Oh, berarti belum keluar semua ya? Belum keluar semua. Karena jam 5 baru keluar. Iya. Kok keluar dia abis mau maghrib baru keluar anak Jerman. Anak Jerman jam 5 lewat baru keluar. Baru keluar itu rata-rata. Kecuali STM-nya, kalau STM-nya ada yang jam 4, ada yang jam 5. Kalau SMA-nya kan ada yang setengah 6. Beda dia. Nah di situ aneh majuin kan jatuh satu. Ternyata yang jatuh satu ini temennya bikin sayap. Iya. Dia bikin sayap. Nah di situ lah aneh colong kena celurit. Kayak gitu aneh mundur. Akhirnya anak Q mental. Kan ada yang temannya yang datang karena aneh udah kena kan udah parah di daerah pantat. Aneh mundur. Akhirnya dimundur juga. Nah di situ udah kejadian. Pas kejadian aneh kena, aneh langsung ke rumah sakit dong. Ke rumah sakit yang di depan, di depan kan ada rumah sakit. Oh, iya, klinik. Di situ aku langsung dijahit. Pas dijahit ya udah. Aneh pulang. Biasa aja. Tapi aneh ya, si dokter atau mantrinya malah nggak mengetahui kalau benda itu nempel di dalam. Enggak, karena aneh kan laporan cuma ketusuk doang. Iya pasti kan diperiksa bang. Nah di situ loh, Iya klinik kadang trouble di situ. Gitu. Enggak diperiksa, langsung dijahit. Ya udah, emang aneh nggak berasa apa-apa ya. Udah aneh pulang. Nah di situ. Jadi pas kejadian itu benar-benar nggak tahuan tuh ya? Nggak tahu. Nah temen berapa jahitan bang waktu pas kejadian itu? 15. Wah berarti gede juga dong. Gede juga. Luar doang atau luar dalam? Luar dalam. Harusnya kelihatan kalau udah luar dalam itu. Iya, karena udah panik mungkin lihat darah tuh keluar kena langsung dijahit aja. Oh iya. Dalam juga ya? Iya. Dalam ya? Dalam. Itu kejadian waktu abang masih di kelas? Di kelas 2 STM. Oh udah kelas 2. Kelas 2. Berarti ada misi balas dendam masih bang kalau dari situ bang? Semenjak itu aneh makin brutal. Stop, tapi semenjak aneh kan stop selama hampir berapa bulan stop. Nyembuhin pemulihan. Iya. Pemulihan. Semenjak udah agak sembuh tambah brutal lagi. Brutalnya seperti apa bang waktu pas abang habis kena itu? Ya pokoknya tiap ada anak sekolah lewat Sudirman pasti aneh bantai. Pasti ente lawan. Iya, pokoknya ya zaman aneh kan ya Parki, yang Parki terkenalnya Adi Luhur yang sering aneh ributin. Itu aja udah. Kalau antara Respati, Kapal? Enggak ribut. Belum ribut atau nggak ribut? Enggak ribut kalau zaman Boncer kan juga ada di situ. Boncer ada, tapi enggak ribut. Nggak ribut ya. Enggak ribut. Nah bang, kalau berbicara tentang Yaparki berarti ada Yamor. Iya, ya. Benar. Nah Yamor sendiri kan bisa banyak orang yang bilang tuh Yamor itu setannya jalur timur. Iya, benar. Jalur Jalan Raya Bogor ya. Jalan Raya Bogor. Nah pernah ada kejadian katanya Yamor juga sempat bentrok sama Jerman di depan sekolah. Iya, Jerman. benar. Ya bang, pernah ya. Nah itu kejadiannya seperti apa bang waktu pas Yamor sama Jerman itu bentrok? Aneh pernah sebelum aneh balik, aneh kadang suka iseng kalau di sekolahan. Aneh nongkrong di depan Golbon. Golbon tuh sebelum kalau dari Jalan Raya Bogor ya sebelum. Di situ aneh bantai berapa orang, ternyata dia nurunin. Nurunin. Aneh udah terpaksa dong, berarti kan anak Jerman masih banyak yang di jembatan gede. Nah turun pres ini. Kagak lama turun lagi satu bis dari belakang. Aneh kepres dong. Otomatis gak bisa kemana. Udah aneh bentrokin terus tuh yang di depan. Sampai dia mundur, sampai ke Cijantung. Nah di situ ada yang ketinggalan satu. Anak Yamor. Aneh bagi berapa kali pakai mandau itu ya. Pas kejadian waktu itu sampai panas itu mandau, sampai ngebul. Kebakar jadi mandaunya. Hitam bang bener. Sampai saya megang juga sampai kagak kuat itu, sampai saya lempar lagi. Tapi ini anak yang dibaginya nggak balikin lagi? Enggak, posisinya dia lari, tapi larinya cuma biasa aja, kayak nggak mau ngelawan gitu. Tapi nggak tembus juga? Kagak tembus. Sakti juga dong berarti ya? Ya aneh cari tahu itu Yamor mana sampai begitu kata. Aneh cari tahu, ternyata
Yamor Lebak Bulus. Tapi aneh masih cari tahu namanya sampai sekarang belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu. Tapi yang pasti kejadian di tahun 98, 99, kelas 2, kelas 3. 98. 98. Kelas 3 aneh itu. Mungkin dari alumni Yamor juga nih. Ini salut. kesaksian langsung ya, langsung dari Bang Supri anak Jerman, sampai salut tuh sama Yamor basis Lebak Bulus karena pas dibagi Ngebul. ada yang aneh ya. Ada yang aneh. Ada yang aneh dan itu Kebakar. bukan biasa ya. Bukan biasa. Luar tuh. biasa ya. Aneh juga kan awam sama yang kayak begitu-begitu baru ngeliat. Ternyata yang aneh pegang kok sampai panas itu mandau. Benar-benar panas, Bang. Panas, hitam itu. Kalau mandau kan dari stainless itu kan putih kan. Iya. Pas aneh ambil hitam semua. Gagangnya juga masih ke stainless. Aku gagang udah dirakit pakai besi. Jadi udah rakit pakai besi. kalau mandau biasa kan biasa sering copot kok yang Iya, dari ini. Udah aneh itu pakai besi. Sampai panas itu aneh megang. Sampai panas segitu? Iya. Wah gila ya. Saktil tuh orang. Untungnya dia nggak balikin, nggak sombong banget itu orang. Tapi Yamor posisi kalah dia. Kalah. Tapi walaupun kalah, ente juga salut karena ada satu orang yang itu bukan iya, biasa lagi ya. Bukan biasa lagi. Nah, bicara tentang Yamor, berarti rivalnya tetap Yamor. Yamor. Nah, Yamor, ada Q. Yamor, Q. Ada kejadian apa lagi, Bang, sama Yamor atau Q, Bang? Kalau Q yang masalah pantatannya. Pantat. Iya, pantat. Nggak ada kejadian lagi gitu. Pernah di keong. Aneh sama Yamor juga lagi nih. Sama Yamor. Waktu itu aneh nongkrong sama temen aneh, Suban namanya, teman sekelas. Cuma berapa orang. Di situ anak Yamor lewat pagi-pagi. Emang pagi itu bener-bener Yamor jam 7 pagi lewat. Biasanya dia 7:30 baru berarti lewat. Berarti ente masuknya udah kelas 3 nih kalau pagi? Aneh kelas 3. Kelas 3? Iya. Di situ aneh anak Yamor lewat. Aneh ributin sama temen aneh. Dia nurunin tuh di keong. Iya. Aneh ributin, aneh cepet kalah. Aneh maju lagi kalah. Ternyata dari belakang datang satu bis lagi. Aneh udah ketar-ketir di situ. Wah, dipres nih kata. Ban, mundur. Dipres, nggak taunya Ucok, anak BM2. Oh, BM2 yang di datang. Di belakang. Dia posisinya lagi ngejar atau memang ngejar Yamor juga, ternyata dia habis ribut di Cibubur. Oh, ngejar Yamor juga? Iya. Aneh lihat, wah Ucok. Aku bilang sih, Ban, itu Ucok, Ban. Akhirnya anak Yamor pada mundur lagi tuh sampai arah Gongseng di situ dah. Dia kalah habis-habisan, sampai ada korban di situ dia. Berarti di situ ada korban dari anak Yamor. Ada. Nah, situasinya seperti apa, Bang, pas lagi bentrok itu? Apakah memang langsung cabut dibentrokin, apakah memang udah nggak ada perlawanan? Sama aneh berlimanya dia udah hampir ini. Udah hampir ketar-ketir. Karena kan aneh bawa BR, teman juga pada bawa BR. Seberapa banyak Yamor? Satu mobil? Satu bis, satu miring. Iya. Sama berlima masih agak ini dia, iya. Masih goyang lah. Ditambah lagi Jerman gabung sama BM2. Iya, BM2 datang itu dari dapat bantuan dah. Itu mungkin, di eranya Abang ya. Iya. Mungkin kalau tanpa BM2 aneh bisa kalah. Karena saking banyaknya satu mobil, dia ini. Aneh juga udah ngelawan, udah ngos-ngosan, aneh kaget. Dari itu ya Ucok lah datang ke rumah. Ucok lah. Lumayan ada bantuan. Iya. Nah, ini mohon maaf sebelumnya buat alumni Yamor karena ini kan masih nyangkut Yamor ya. Iya. Ini kan cerita beda zaman, beda versi ya, Bang. Iya. Gitu. Kalaupun Yamor cerita dengan menangnya, mungkin Jerman juga cerita dengan menangnya, tapi nggak usah diungkit lagi karena ini sebuah nostalgia ya, Bang. Iya. Kalaupun ada salah, Bang Supri mohon maaf gitu. Iya. Nah, buat anak Yamor juga maaf banget nih, aneh juga gitu. Kenapa sih nyinggung Yamor atau Jerman? Memang sebenarnya ketemunya ya Jerman ya Yamor. Iya, benar. Ya, padahal soalnya kan Yamor. Dekat Ya. Gitu. Bisa dibilang cinta lokasi kali ya. Itu dia. Itu dia. Sekolah juga deg-degan lewat Yamor. Yamor juga begitu juga, kan deg-degan juga. Nah, selain anak Yamor di Keong, Abang pernah punya kejadian di mana Abang ngeributin kampung sendiri sebenarnya di Keong. Abang anak Keong kan ya? Iya, benar. Ributin kampung sendiri itu gara-gara kenapa, Bang? Bisa bentrokin awalnya kan anak Sudirman kalau lewat di kampung TB namanya. Di Gongseng. Dulu dia ributnya mana Potka. Oh, Potka, ribut ya? Ribut sama Potka. Nah, di situ ada kampung TB. Otomatis kan anak di Keong pasti bantuin anak-anak Jerman. Anak-anak Jerman aneh bantuin terus tiap hari di Keong. Pokoknya yang ribut sama
anak-anak Jerman pasti ada bantu di situ. Nggak mau sekolah manapun, anak 11, 10, apa anak BM, Kalau Kocol, bantai Jerman udah pasti ente turun. pasti turun. Ya. Terus kejadian sama kambing itu gimana? Nah di sini ada yang lihat aneh sebagai provokator. Oh gitu. Dia suka manas-manasin. Nah, karena kampung itu sempat dibakar sama anak Sudirman, Kampungnya dibakar. dilemparin molotov. Oh, molotov. Molotov. Dari situ ada anak PKP juga. Maksudnya alumni PKP. Di situ dia nggak terima ngeliat aneh. Di situ ada ribut, disangka provokator. Yo gitu. Hampir orang tuanya juga rumahnya juga mau dibakar sama masa. Aneh kabur. Ngungsiin diri dah. Ngungsi diri. Itu kejadian udah lulus sekolah. Kejadian baru lulus sekolah itu. Baru lulus sekolah. Sampai segitu ya bang, sampai rumah ente diteror juga dan mau diteror. Sampai anak pot kan nyari aneh bilang, kau cari rambutnya bisa nyambut rambutnya Supri. Ada yang mau bayarin orang tuanya. Ada yang mau bayar orang tuanya? Iya. Orang tua dari anak PKP. Anak PKP? Iya, karena anaknya jadi korban juga. Oh, di situ sempat ada korban dari ente berarti? Ada korban. Tapi nggak begitu parah, hanya sekedar luka bebekas doang. Ya lumayan parah sih kalau sampai patah tulangnya sini. Sampai segitu beraninya sama ente ya. Iya. Nah bang, itu kan ente apa ya? Bisa dibilang melakukan kesalahan ya. Nah iya. Nggak apa-apa deh bang ya, kita minta maaf lagi ya bang ya. Oke. Melalui konten ini ya bang. Saya minta maaf sama anak-anak yang telah menjadi korban kenakalan saya di waktu muda. Biar bersih semuanya bang. Semua ya. Bersih ya. Karena kita juga jangan menghukum masa lalu karena masa depan udah tidak berdosa. Jadi ini sekali lagi ini hanya sekedar nostalgia ya. Mungkin buat adik-adik kelas yang nonton yang masih sekolah udahlah gitu. Karena bukan zamannya beda, dari dulu juga kita zamannya beda. Beda benar. Tapi situasinya beda. Nah, situasi kalau zamannya apa, zaman aneh udah beda gitu loh. Tapi masih ada namanya keributan, tapi situasinya beda. Gitu. Bang, aneh juga dengar kan ya, abang nggak semen waktu masih sekolah di Jerman aja, sampai abang lulus pun tuh masih ngikut, sampai abang bisa dibilang bapak-bapaknya anak Jerman nih. Iya. Sampai tahun berapa sih abang ikut-ikutan anak Jerman? Aneh ngikut sampai tahun 2004. 99 sampai tahun 2004 sampai 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. Itu ngapain bang ikut anak Jerman? Atau kalau ngolekin? Kalau ngolekin aku jarang. Paling anak Sudirman sendiri yang ngasih. Apa ngasih rokok apa buat minum gitu. Tapi kalau buat minta enggak ya? Buat minta enggak. Jarang minta. Nongkrong tuh terus bang di Jerman? Sering. Karena asik ya nongkrong di Jerman. Nah itu dia, ngeliat cewek. Rame cewek. Ya. Nah kalau waktu zaman sekolah sama cewek gimana bang? Aneh nggak berani sama cewek, takut. Oh berarti mitosnya masih terpakai di Jerman juga? Masih. Mitos jangan gede cewek? Cewek Sudirman maupun SMA nggak ada yang kenal. Berarti setelah lulus baru gede sama cewek? Lulus gede sampai sekarang juga belum. Masih takut. Nah itu bang, kembali lagi abang sering ikut anak Jerman ya kan. Di masa-masa abang alumni dan ikut anak Jerman, ada kejadian apa sih bang? Gitu. Karena kan abang sebagai alumni berarti kan menjaga adik-adik kelas nih. Ada kejadian apa bang sampai abang ngejaga? Karena kan anak Sudirman dibilang suka tawuran ya. Hampir pagi, siang, sore, malam zamannya aku lulus sering tawuran. Nah Jerman itu banyak yang bilang Jerman berani kandang, jagoan kandang. Nah cuma aneh mau klarifikasi masalah jago kandang nih anak Jerman. Anak Sudirman sebenarnya bukan jago kandang. Kalau pulang dia agak sore, jam 5 lewat baru sore. Sedangkan sekolah lain dia pulang lebih awal. Nah di situ kan kadang anak-anak Jerman nongkrong dulu, apa mau sholat maghrib pasti di situ banyak kan. Nah mau kagak mau kan musuh harus lewat kan, kayak Amor, Para, apa anak Adiluhur. Mau kagak mau dia pasti lewat. Kita nggak usah nyari musuh pun datang. Nggak usah nyari. Musuh pun datang ya lewat ya, karena memang posisinya ada di depan ya, arah Pasar Rebo ya. Semua sekolah lewat sini pasti basis-basisnya. Nah, jadi itu hanya klarifikasi dari salah satu alumni Jerman. Banyak yang nyebut Jerman itu jago kandang. Sebenarnya bukan jago kandang, karena Jerman posisinya ada di depan. Jadi nggak perlu kemana-mana, musuh pun datang gitu ya. Baik Amor, Para, Kiu gitu. Iya, Adiluhur, tapi seringnya Adiluhur. Adiluhur. Berarti Adiluhur bentrok ya bang?
Pernah. Pernah punya kejadian waktu adiluhur, katanya waktu ulang tahun? Pernah. Aneh waktu itu nongkrong di Keong. Aneh dapat kabar dari teman anak Jerman juga, bang adiluhur menyerang katanya. Aneh datang ke sekolahan. Datang ke sekolahan, abis maghrib, kejadian pas abis maghrib. Bener anak adiluhur nyerang, banyak banget itu dari Pasar Rebo di jalan sampai Cijantung. Kayak gitu aneh bentrokin kan sama anak-anak Jerman, anak SMA-nya. Kebetulan di situ anak SMA-nya yang ada. Oh, anak SMA-nya? STM-nya nggak ada, jarang, belum, cuma bisa dihitung lah. Karena STM sama SMA jam pulangnya beda? Agak beda. Agak beda ya? Agak beda. Di situ aneh bentrokin, posisi anak lain mundur. Aneh bilang mundurin maksudnya mundurin buat bukan buat ngalah ya, masuk ke jembatan kecil. Aneh bagi dua ke jembatan gede. Dari situ kan anak di luar otomatis kan mau kagak mau dia ke arah Jalan Raya Bogor, masuk. Aneh majuin lagi di situ yang jembatan kecil. Iya. Karena dia pasti ngejar yang gede ya. Nah itu dia. Di situ udah habis dah, dipres habis-habisan tuh anak di luhur. Berarti banyak dong yang kena. Banyak, lumayan banyak itu. Sampai ada yang koma, apa yang bilang dengar sampai meninggal di dalam taksi. Tapi aneh dengar lagi sih koma. Oh masih simpang siur ya. Masih simpang siur. Nah iya. Itu di acara ulang tahun bukan yang ngerayain malah jadi. Nah itu dia. Berduka mereka ya bang ya. Karena kan dia anak-anak Jerman udah dapat kabar, jadi udah siap semua. Seberapa siapnya Jerman waktu menyambut ulang tahun adiluhur? Waktu itu emang masanya emang nggak terlalu banyak. Iya. Tapi BR lengkap. Lengkap. BR kompak berarti ya? Berarti kompak. Nah anak adiluhur ulang tahun gimana BR? Ya, kok aneh lihat sih BR yang aneh lihat pas maju itu kagak terlalu banyak. Dia masa doang banyak. Dia cuma kaget di press aja. Aneh mundur di jembatan kecil, dia masuk ke arah Jalan Raya Bogor, terus yang jembatan kecil maju lagi. Otomatis kan jembatan gede ngepung. Iya. Dia udah kocar-kacir, udah ada yang lari ke arah Cijantung lagi, yang di tengah-tengah ini yang habis di sini. Tengah-tengah habis. Iya, habis. Di situ banyak korban di situ. Seru masih bang kejadiannya tuh, ribut-ributnya gitu. Oh, dibilang seru pasti seru lah. Maju mundur karena kan mereka banyak sama-sama. Kok banyak sih banyak dia. Tapi posisi dia emang kalah. Ya, kalah total ya. Karena banyak jatuh korban juga. Kalah strategi juga. Nah, strategi yang penting. Makanya kalau tawuran ini yang dipakaikan otak ya. Iya, jangan nafsu ya. Nafsu itu benar. Nafsu dipakai akhirnya jadi. Nah, iya. Tuh, kejadian anak Jerman seru. Karena Jerman nggak usah jalanin juga musuh udah nyamperin ya, Bang. Ya, benar. Bukan berani kandang sebenarnya. Nah, iya. Ya sekarang soal kan di dalam-dalam. Nah, itu dia kan. Ya kan? Kita balik ke lebih paling akhir balik. Anak yang lain kan udah dari jam 5 udah pada pulang. Otomatis kan lewat Sudirman ya. Anak Sudirman baru pada keluar. Nah, di situ lah pasti ribut. Kalau ya, Jerman sama Poncol berdekatan, Bang. Berdekatan. Saya sama Su Edot kenal dari dulu. Oh, kenal ya Bang Edot ya? Anak kelas 1, anak kenal dia. Oh, berarti ini termasuk salah satu anak didiknya dia. Nah, kalau di Keong kan dia sering nongkrong. Sempat dididik sama dia. Sosok Bang Edot sendiri gimana Bang? Wah. Kalau ini waktu era itu dia sosoknya gimana? Sempat ada nama si Bang Edot itu. Kadang datang ke sekolahan, nongkrong bareng ya, ribut bareng sama Bang Edot. Tapi nggak semena-mena ya? Enggak semena-mena. Ini nongkrong aja. Kalau ribut ya ribut. Tapi ada kenangan aku sama Edot. Kenangannya gimana? Ribut di pasar, ada yang meninggal. Pasar mana? Pasar Rebo? Pasar Impres. Oh, Pasar Impres. Pasar Impres pernah ada yang meninggal. Ternyata cuma salah sasaran. Kenanya dari kubu ente atau kubu mana nih? Dari kubu lawan. Kubu lawan. Yang jadi korbannya? Dari kubu lawan. Oh, korbannya kubu lawan. Kubu lawan. Sama kubu ente nih. Iya. Anak kan sama Edot gabung tuh. Anak Poncol, anak Jerman berapa orang yang diundang. Terus ya kebanyakan sih anak Poncol, cuma anak Jerman aneh yang mewakilin. Di situ ada kejadian ada yang meninggal satu.
Di situ aneh di penjara kelas Ente 2. kena? Kena di penjara. Berarti pelakunya ente? Bukan, ya karena Apesnya ente? apesnya karena emang yang bagi ya rame-rame sih bareng-bareng, cuma apesnya doang. Di penjara ya udah itu. Berapa lama bang masuk? Aneh nggak lama di penjara, cuma hampir 2 minggu dibebasin. Di polsek aja di ya. dilepasin karena kan pas mau ujian aneh ditebus. Berapa orang dari anak adiluhur kena, anak teladan kena, ada Anak teladan juga di situ? ada. Teladan siapa? Anak teladan siapa? Ule. Oh bang Ule, Bang Ule. Ule 2001 ya? 2001, iya. 2001. Berarti ente kelas 3 dia kelas 1 dong? Iya benar. Iya benar ya? Iya. Adik-adikan berarti? Ada-adean. Nah dengar juga ente ternyata pernah ngerasain lah jalur selatan sama anak teladan. Pernah. Aneh di anak teladan cerita nih. Ada nama teman namanya Ule. Dia sekolah di Teladan. Dia pernah cerita suka ribut sama anak Kartika Sari. Iya, saya Makassar. Iya. Gue kadang suka cerita, Pri, gue ribut sama anak kasar tapi orangnya suka pakai golok pendek, suka diinin selampe. Ada tandanya lah, diikat. Dia megang golok seperti itu. Tapi kok ribut sama dia sering kalah katanya. Katanya orangnya tekbal. Aneh penasaran dong. Iya. Ya coba le, gue penasaran pengen tahu. Nah di situ dah berapa kali datang aneh. Sampai sekali 2 kali datang belum ketemu. Pas ketiganya aneh datang ketemu, ribut itu di UI. Di UI. Ribut di UI aneh bentrokin tuh anak itu. Ketemu tapi ente sama anak kasar? Ketemu sama orang itu. Aneh berdua sama anak adiluhur nih, emang ngepet berdua nih. Anak adiluhur sama temen aneh ajak juga kan. Bentrokin, emang kagak mempan itu orangnya. Emang benar? Benar, sampai 2 kali aku ini nggak mempan. Mempan juga. Tapi aneh dengar cerita kata dia luka. Aneh kalahnya, emang posisi anak teladan kalah di situ. Berarti di rel mainnya? Di rel. Oh iya, dia kalau di rel hebat. Kalau dia nyerah, batunya nggak kuat. Anak teladan juga ngakuin. Posisi di situ juga aku cuma berdua sama anak adiluhur yang anak teladannya udah mentah. nggak mau bantuin, gua di belakang dia nggak mau bantuin, mungkin udah gerah sama yang satu orang ini. Iya. Udah di situ juga aneh kalah, di situ ngakuin kalah. Tapi ente nggak sampai ada luka di situ. Nggak ada. Tapi sempat dia aneh bagi berapa kali. Emang kagak mempan itu orang. Emang nggak mempan. Mantap banget. Awam kok masalah-masalah gitu orang nggak. Nah, Bang Supri mau tahu dong, biar teman-teman juga nih anak-anak milenial atau adik-adik baik keributan di sekolah ataupun di kampungan mau tahu apa yang ente rasain sebagai korban dari tawuran. Sampai sekarang apa sih yang ente rasain? Penyesalan pastinya. Cacat ya. Ada aja yang kurang ya. Iya, ada aja. Ya kayak tangan aneh sekarang nih cacat begini. Tangan. Oh, tangan sempat kena juga. Kena. Ini kena anak mana, Bang? Aku lupa sih pas di Keong itu berantem anak mana duet itu. Tapi nggak kenalin. Kok nggak salah pas sama anak vodka itu. Anak vodka. Itu lumayan juga Bang. Ada 3 apa 5 jahitan tuh? Sekitar 6 lah. 6. Patah ini tulangnya. Ini pas banget di sini soalnya ya. Jadi nggak bisa ketekuk udah ya. Udah nggak bisa mentok. Begini. Udah nggak bisa ngobel. Udah nggak bisa. Kalau begini masih bisa. Ini. Iya. Ternyata luka itu banyak juga Bang. Ini. Ya, ini di sini pas kejadian anak Yamor juga. Ini Yamor. Orang Yamor di Pasar Rebo 2. Iya. Kejadian. Itu nangkis atau gimana? Nangkis. Mau kagak mau. Nangkis. Di Pasar Rebo. Di Pasar Rebo. Karena posisi di pres. Ada yang bentrokin di Pasar Rebo. Posisi yang depan kalah. Yang dari Makmur keluar semua itu anak kampung. Mau kagak mau kan. Ada majuin terus. Iya. Karena anak-anak Jerman pecah, cuma tinggal sedikit. Ada yang lari ke obor, ke balik kanan. Nah, mau kagak mau aneh mundur juga. Ada kan jembatan kecil di obor tuh. Nah di situ aneh kenanya di situ. Mau kagak mau aneh tangkisin. Tapi masih di luar jembatan atau di dalam jembatan? Di luar jembatan. Di luar jembatan. Itu juga masih ngelawan.
Iya, kalau nggak ngelawan Ya, habis lagi. habis dah. Bener-bener. Gokil ya, ternyata anak STM Timur gitu. Cakep banget sih cita-citanya. Menarik, Bang. Ente kena mulu nih sama di Jerman. Apa nggak ada tandem di Jerman? Tandem ente nih, temen ente yang yuk lu temenin gue di samping atau bener-bener? Sebenarnya ada teman sekelas namanya Suban. Itu tandem aneh biasa berdua. Karena kan aneh sering kalau pulang pagi, yang lain pada pulang, kalau aneh dari pagi sampai sore lagi. Dari si Suban pulang? Pulang, emang waktunya pulang. Iya, kalau karena aneh mah sekolah kan kadang hampir 24, ibaratnya hampir 24 jam lah. Pagi ada, siang ada, sore ada. seru soalnya ya Jerman. Seru ya, nongkrong di pinggir jalan. Kemarin otakannya udah pikirannya tawuran. Di situ karena mungkin dari bekas kena SMP, kok nggak tawuran, panas ibaratnya ngeliat temen tawuran, takutnya kejadian kayak aneh lagi, cacat. Aneh nggak mau teman-teman anak Sudirman sampai kayak aneh. Adik-adik kelas. Iya, adik kelas. Nah, adik kelas siapa Bang? Abang bisa dibilang wah juga namanya. Iya. Siapa di kelas? Kalau adik kelas yang sekarang Bang Santos. Bang Santos. Iya, Bang Santos. Beda berapa angkatan namanya? Dia 2001. Berarti beda setahun. Beda setahun. Beda 2 tahun ya. Ente 2009 kan Bang Santos. Oh. Itu Bang Santos termasuk didikan ente juga? Termasuk, tapi dia basis Cibubur. Basis Cibubur. Basis Tapi Cibubur. sering jalan sama ente. Sering jalan. Mantap Bang Santos, ditunggu ya nanti kita duduk bareng Bang Santos di sini gitu. Bang Supri asik banget ceritanya sama Bang Supri. Nah, Ane mau makasih banget Bang Supri udah mampir di channel Ane, di channel Talent 74, udah berbagi cerita sama anak-anak Talent 74. Saya lo dong buat penggemar Talent 74. Buat anak-anak Klaten 74, semoga sukses channelnya dan sehat selalu. Buat anak-anak Klaten 74, stop tawuran. Stop tawuran. Kalau nggak salah dulu Klaten juga pernah diundang ke Jerman loh, makan-makan kita. Ya kalau nggak salah, kalau nggak salah gitu. Tapi kalau misalnya salah di revisi. Kita pernah diundang makan-makan sama anak Jerman. Asik sih sambutannya. Ya kita gimana nggak senang diundang ke Jerman ya. Orang-orang tajir. Banyak kan orang-orang tajir. Orang-orang tajir. Apalagi kita seneng gitu. sekarang kan, waduh, uang pangkalnya aja udah mahal. Udah mahal pasti. Nah, Bang Supri, selama sekolah di Jerman, apa kesan abang? Kesannya seperti apa? Kalau kesannya selama di Jerman, aduh, kalau kesannya pusing deh. Pusing ya? Pusing ya. Soalnya selama di Jerman otak pasti ribut terus, ada bingung, ada hampir tiap hari. Tapi asik nggak Jerman? Asik. Asik. Anak-anak Jerman kompak. Walaupun dibilang jago kandang, mantap, salut. Kapan nih Jerman mau bikin acara reuni kira-kira? Reuni Akbar dong. Reuni Akbar udah pernah 2 tahun yang lalu Reuni Akbar semua angkatan. Kira-kira akan ada reuni Akbar selanjutnya? Kelihatannya akan diwacanakan seperti itu, ada, pasti ada. Nah, itu dari Bang Supri kesannya. Pesan-pesannya untuk alumni Jerman. Buat alumni Sudirman angkatan 99, 2000, 2001, 2003, 2004. Semoga sehat selalu. Ya. Semoga keluarga dan anak-anak bisa mendidik anak menjadi lebih baik. Bisa mendidik anak lebih baik lagi. Wah, Ingat, masa lalu hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang. asik. Oke. Gue juga mau ngucapin selamat buat Bang Supri nih udah gabung sini. Gue juga mau ngucapin juga buat IKBT, Ikatan Keluarga Besar Teladan 74, dan buat alumni Teladan khususnya Albas 305 Sunday Market, dan yang gua lupa sebutin, gua mohon maaf banget. Intinya terima kasih banget. Dan terakhir buat kru dan official Teladan 74, mantep banget. Terakhir Bang Supri. Wassalamualaikum.